Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam, sang pemegang amanah. Di suatu negeri yang bernama Rom, lahirlah seorang anak yang jujur dan sangat dipercaya. Dia bernama Basyara. Ia adalah putra Nabi Ayub alaihissalam, ibunya bernama Rahmah. Sejak kecil, Basyara tidak pernah berbohong. Ia selalu berkata jujur dan menepati janjinya. Karena sifatnya yang mampu memegang amanah, ia dijuluki Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup. Nabi Zulkifli alaihissalam juga dikenal penyabar. Ia tidak pernah mengeluh jika ia mendapat masalah dan selalu berbuat baik kepada semua orang. Sayangnya, ada saja yang tidak menyukai Nabi Zulkifli alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang mudah terhasut bisikan iblis. Ditimbulkanlah rasa iri dalam diri mereka. Mereka iri melihat Nabi Zulkifli alaihissalam disukai dan dipercayai banyak orang. Saat menghadapi orang-orang yang tidak menyukainya, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap bersikap tenang dan sabar. Nabi Zulkifli alaihissalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, berilah hamba kesabaran dalam menghadapi mereka yang hatinya penuh iri dan dengki. Lindungilah hamba selalu ya Allah." Nabi Zulkifli alaihissalam selalu berdoa jika menghadapi cobaan. Cobaan tidak pernah menggoyahkan imannya. Cobaan justru mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zulkifli alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang beriman. Ia sangat taat beribadah. Nabi Zulkifli alaihissalam rajin melaksanakan sholat dan puasa. Setiap selesai sholat, ia tidak pernah lupa untuk berdoa. Ia selalu mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Banyak orang yang kagum pada keteguhan imannya. Tentu saja, iblis tidak suka melihat manusia yang taat beribadah. Dengan segala upaya, iblis mencoba mengganggunya saat sedang sholat atau berpuasa. Akan tetapi, karena keteguhan iman Nabi Zulkifli alaihissalam, godaan iblis itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Nabi Zulkifli alaihissalam tumbuh dan besar di negeri yang dipimpin oleh seorang raja. Raja itu arif dan bijaksana. Raja tersebut adalah seorang pemimpin sejati. Beliau selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Semua pikiran, tenaga, dan hartanya dicurahkan demi negeri yang ia cintai. Sayangnya, sang raja sudah sangat tua. Beliau sudah begitu lama memimpin negeri itu. Sudah saatnya beliau mencari pengganti dirinya. Namun, karena beliau tidak memiliki keturunan, beliau pun harus mencari pengganti dari orang lain. Berhari-hari sang raja memikirkan masalah itu, sampai beliau meminta bantuan kepada para penasehatnya. Raja pun memanggil dan mengumpulkan semua penasehat istana. Sang raja berkata, "Wahai para penasehat, aku ingin kalian mencari orang yang dapat menggantikan diriku. Namun, aku ingin orang yang menggantikan diriku kelak mampu berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari." Tiba-tiba salah seorang penasehat mengusulkan untuk mengadakan sayembara. Raja pun menyetujuinya. Beliau memerintahkan penasehatnya untuk menyebarkan berita sayembara itu ke seluruh negeri. Pengumuman sayembara sudah tersebar ke seluruh daerah kekuasaan sang raja dalam waktu singkat. Sayembara itu menyebutkan bahwa seluruh rakyat diberi kesempatan untuk bisa memimpin negeri Rom. Mereka diminta hadir di halaman istana pada hari dan waktu yang telah ditentukan. Hari yang ditunggu pun tiba. Sejak pagi hari, rakyat berduyun-duyun memenuhi halaman istana untuk mengikuti sayembara. Nabi Zulkifli alaihissalam pun berada di antara kerumunan itu. "Wahai seluruh rakyat yang kucintai, aku akan memilih salah satu dari kalian yang terbaik untuk menjadi penggantiku. Syaratnya adalah setelah terpilih menjadi raja, ia harus berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari.
ujar sang raja. Seluruh rakyat terdiam, tidak ada yang mengangkat tangan. Tiba-tiba dari kerumunan rakyat yang hadir, ada seorang pria mengangkat tangannya. Ia adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Ia berkata, "Wahai baginda raja, saya sanggup menjalankan puasa di siang hari dan beribadah di malam hari." Mereka yang hadir di situ semuanya merasa terkejut dengan ucapan Nabi Zulkifli alaihissalam. Usia Nabi Zulkifli alaihissalam masih sangat muda waktu itu. Raja pun menatap Nabi Zulkifli alaihissalam dengan pandangan ragu. "Hai anak muda, jangan main-main. Sayembara ini untuk kepentingan rakyat dan negeri ini," ujar sang raja. Dengan tenang, Nabi Zulkifli alaihissalam melangkah ke hadapan raja. "Baginda raja, ucapan saya tidak main-main. Saya akan berusaha menjalankan persyaratan yang baginda berikan." "Baiklah, aku akan menobatkan kau menjadi raja penggantiku. Aku yakin kau akan memenuhi janjimu dan menjadi pemimpin yang baik," ucap sang raja. Akhirnya Nabi Zulkifli alaihissalam pun diangkat menjadi raja. Seluruh rakyat pun ikut senang. Mereka tahu Nabi Zulkifli alaihissalam selalu memegang amanah dan berbudi luhur. Mereka yakin Nabi Zulkifli alaihissalam akan menjadi pemimpin yang bijak. Seiring berjalannya waktu, usia sang raja semakin tua. Beliau merasa ajalnya sudah semakin mendekat. Beliau memberikan amanah kepada Nabi Zulkifli alaihissalam untuk menjadi pemimpin yang lebih baik darinya. Wafatnya sang raja memberikan duka yang amat mendalam bagi rakyatnya. Begitu pula bagi Nabi Zulkifli alaihissalam. Seluruh rakyat berbondong-bondong mengantarkan raja ke pemakaman. Sejak menjadi raja, Nabi Zulkifli alaihissalam dikelilingi dengan kemewahan. Namun Nabi Zulkifli alaihissalam tetap hidup sederhana. Ujian pertama pun datang kepadanya. Iblis datang dan menyamar menjadi lelaki tua. Keinginannya adalah membuat marah Nabi Zulkifli alaihissalam. Ia memaksa penjaga untuk dapat masuk istana dan menemui Nabi Zulkifli alaihissalam. Lelaki tua itu pun akhirnya diizinkan masuk oleh penjaga istana. Lelaki tua itu pun menceritakan maksud kedatangannya. "Ada seseorang yang sudah sangat mengganggu ketentraman hidup saya. Mohon raja bersedia membantu supaya ia pergi dari hidup saya," ucap sang iblis yang menyamar itu. "Masalah ini tidak bisa langsung diselesaikan. Kau harus datang ke sini bersama seseorang yang kau maksud itu. Aku harus mendengar dari kedua belah pihak. Datanglah kalian berdua di malam hari seperti sekarang ini," ucap Nabi Zulkifli alaihissalam. Keesokan harinya, lelaki tua itu justru datang kembali di pagi hari seorang diri. Padahal Nabi Zulkifli alaihissalam menyuruhnya datang di malam hari bersama seseorang yang telah mengganggunya. Dengan penuh kesabaran, Nabi Zulkifli alaihissalam pun menyuruh lelaki tua itu untuk datang bersama orang yang mengganggunya. Keesokan harinya, lelaki tua itu mengulang perbuatannya. Namun, Nabi Zulkifli alaihissalam sedikit pun tidak merasa kesal. Ia pun kembali mengulang permintaannya kepada laki-laki tua tersebut. Karena Nabi Zulkifli alaihissalam tidak kunjung kesal dan marah, iblis itu pun kesal dan nekat menyelinap menembus pintu dan menampakkan wajah aslinya untuk menakut-nakuti Nabi Zulkifli alaihissalam. Namun, iblis itu tidak juga berhasil menakutinya. Nabi Zulkifli alaihissalam justru mengusirnya keluar dan berkata bahwa ia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang iblis itu pun akhirnya lari terbirit-birit. Pada suatu hari terjadilah peperangan antara rakyatnya dan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Nabi Zulkifli alaihissalam dan rakyatnya untuk berperang melawan mereka. Namun mereka langsung menolaknya. Mereka mau berperang asalkan ada jaminan kemenangan dalam perang tersebut.
Nabi Zulkifli alaihissalam pun menyampaikan jaminan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rakyatnya. Mereka pun senang dan langsung bersemangat mendengarnya. Mereka lalu berperang sampai akhirnya mereka berhasil memperoleh kemenangan. Tidak ada satupun dari mereka yang gugur. Semuanya kembali dalam keadaan selamat. Pada suatu hari, Nabi Zulkifli alaihissalam menjumpai salah seorang perempuan yang mendatanginya. "Wahai Baginda Raja, maafkan aku sangat lapar. Sudah berhari-hari aku tidak makan," katanya. Lalu Nabi Zulkifli alaihissalam memberinya uang sebanyak 60 dinar. Dengan terseduh-seduh, perempuan itu berkata, "Aku belum pernah menerima uang sebanyak ini. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikanmu." Hal yang dilakukan Nabi Zulkifli alaihissalam itu merupakan cerminan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Nabi Zulkifli alaihissalam wafat pada usia 75 tahun. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah seorang nabi dan raja yang terkenal dengan sifat penyabarnya. Beliau juga selalu menepati janji dan amanah yang dipercayakan kepadanya. Demikianlah kisah Nabi Zulkifli alaihissalam yang selalu sabar ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah mengeluh dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah sombong, tetap rendah hati, selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, dan tidak pernah membantah perkataannya.